Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilallahi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah yang begitu banyak, maka yang diminta, yang dituntut kepada kita yaitu kita mensyukuri nikmat Allah. Jika kita mensyukuri nikmat Allah ini, maka sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kita selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Kemudian juga dalam riwayat, wa man lam yashkuril qalil, orang yang tidak pernah mensyukuri sesuatu yang kecil, lam yashkuril katsir, maka dia tidak akan pernah mensyukuri sesuatu yang besar. Selawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah berjuang menyampaikan risalah. Nabi kita diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi kita, diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak ini adalah cerminan kita. Akhlak ini adalah sangat penting bagi diri kita. Maka dengan itu banyak sekali pepatah mengatakan al-adabu fauqal ilmi, adab ini di atas ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit menyampaikan kembali berkenaan dengan Ramadan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan tentang nama Ramadan. Pada hari ini kita akan menyampaikan tentang apa yang harus kita lakukan atau keutamaan bulan Ramadan ini. Banyak hal yang harus kita lakukan, ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang kita lakukan yaitu adalah kita bersedekah. Maka dalam riwayat afdalus sadaqah fi syahri Ramadan, bahwa keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini. Maka kita, mumpung diberikan kita kesempatan, diberikan kita waktu oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan ini, jangan kita sia-siakan untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Karena Nabi kita orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan. Maka paling dermawannya, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, paling dermawannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah pada bulan Ramadan ini. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, maka kita berusaha untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Salah satu hadis yang lain, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan, memberikan takjil bagi orang yang berpuasa, maka ajruhu kamitsli sha'im, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Bayangkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita pun berpuasa, kita pun yang memberikan makan atau memberikan takjil orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Maka kita sudah dapat dua keutamaan, kita sendiri yang berpuasa, kemudian kita pula juga yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kemudian dalam riwayat yang lain,
Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halalin. Siapa yang memberikan makan dari makanan yang halal, dari minuman yang halal, maka shollat alaihil malaikah, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersalawat mendoakan kita. Ini bukan lagi manusia yang mendoakan kita, tapi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala fi saati syahri Ramadan. Maka di waktu-waktu bulan Ramadan, malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita. Wal Jibrilu alaih. Begitu pula juga malaikat Jibril salat fi lailatul qadar. Maka malaikat Jibril mendoakan kita di malam-malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini seperti yang mungkin kita dengar, yaitu adalah alfi syahr, yaitu adalah 1000 malam, lebih baik daripada 1000 malam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita lakukan, yaitu adalah kita bersedekah. Kemudian yang kedua, yaitu kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ketika qiyamul lail memperpanjang bacaan Al-Qur'annya, banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Apa yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an ini? Maka ada dua yang akan mendapatkan syafaat nanti. Kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, yaitu adalah puasa yang kita laksanakan hari ini, yaitu bulan Ramadan, kemudian Al-Quran. Maka kedua-duanya ini akan memberikan syafaat kita nanti pada hari kiamat. Dan kedua-duanya ini akan berbicara langsung, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lisan kita nanti tidak lagi bisa berbicara, maka saksi kita harus memperbanyak saksi-saksi untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beribadah selalu pindah-pindah gitu ya? Berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain, kemudian dari pojok, kemudian ke tengah, kemudian ke belakang, kemudian kemana? Kenapa ini? Karena nanti dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sholat di sujud masjid, nanti dia akan menjadi saksi. Pernah kita sholat di depan masjid, dia pun yang akan menjadi di shop yang paling depan, dia pun juga akan menjadi saksi. Pernah kita sholat di belakang, shop paling belakang, dia pun yang akan menjadi saksi. Pernah kita bersedekah, dia pun akan menjadi saksi. Maka asyamu wal Qur'anu yashfi'an aw yashfa'an. Maka Al-Quran dan juga puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Yaqulus siyam. Maka puasa ini akan berkata, akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi, wahai Tuhanku. Ini kata puasa, mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba fi nahari Ramadan. Maka aku yang melarangnya, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Allah, saya yang melarangnya makan di siang Ramadan, saya yang melarangnya minum di siang Ramadan. Kemudian begitu pun juga Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana'tuhu an-nauma fil laili, saya yang melarangnya tidur di malam hari untuk membaca Al-Quran. Maka fasyafi'na bih, maka berikanlah dia syafaat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dua keutamaan bulan Ramadan ini, dua hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.